Hari ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat mendasar dalam kepemimpinan, ya. Mengapa kepemimpinan itu penting? Nah, John Maxwell mengatakan bahwa segala sesuatu berhasil atau gagal tergantung kepemimpinan. Everything rises and falls on leadership, kata John Maxwell. Saya sangat percaya bahwa segala sesuatu, baik itu sebuah keluarga, sebuah perusahaan, sebuah gereja atau pelayanan, termasuk juga sebuah negara atau pemerintahan, berhasil atau tidak berhasil tergantung dari si pemimpin. Bahkan dalam Amsal 11:14 dikatakan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Without wise leadership, a nation falls. Ya, kalau nggak ada kepemimpinan yang bagus, sebuah negara akan hancur dan akan berantakan. Nah, yang saya mau katakan bahwa kepemimpinan itu bukanlah tentang jabatan, tapi sebuah fungsi. Ya, Anda dapat menjadi seorang pemimpin dimanapun Anda berada tanpa harus punya jabatan ketika Anda melakukan hal-hal yang seorang pemimpin lakukan. Mungkin Anda tidak punya jabatan, tapi ketika Anda memberi nilai tambah dalam kehidupan orang lain dan Anda menjalankan fungsi kepemimpinan, maka Anda adalah seorang pemimpin. Dan Roma 12 ayat 8 mengatakan kalau Tuhan memberikan kepada Anda kemampuan menjadi seorang pemimpin, take the responsibility seriously, lakukan dengan sungguh-sungguh, work hard, kerja keras, kata firman Tuhan, ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang yang mempunyai karunia untuk memimpin harus sungguh-sungguh memimpin. Nah, apa itu kepemimpinan? Definisi yang tegas, tepat dan tuntas mengenai kepemimpinan tidak dapat disajikan dalam sebuah kalimat yang singkat. Bisa dikatakan definisi kepemimpinan adalah sebanyak orang yang mendefinisikannya. Karena setiap orang berdasarkan pemahaman, pengalaman dan pengharapannya tentu memiliki pengertian tersendiri mengenai kepemimpinan. Tapi saya suka apa yang John Maxwell katakan, kepemimpinan itu adalah tentang pengaruh, ketika kita memberikan pengaruh dan nilai tambah dalam kehidupan orang lain. Nah, ada 3 fungsi kepemimpinan yang saya ingin bagikan. Yang pertama, seorang pemimpin itu memberikan pengharapan kepada orang-orang, terutama kepada para pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, kita selalu memberikan pengharapan bahwa ada sesuatu yang lebih baik, bahwa kita akan melakukan perubahan, tentu perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Karena itu Amsal 16 ayat 10 mengatakan a good leader motivates, doesn't mislead, doesn't exploit. Dikatakan seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikutnya, memberikan pengharapan, ya, ada sesuatu masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Yang kedua, fungsi kepemimpinan yang kedua adalah menunjukkan arah. Seorang pemimpin adalah orang yang menunjukkan arah. Dalam Amsal 21 ayat yang pertama dikatakan good leadership is a channel of water controlled by God. He directs it to whatever ends he chooses. Dikatakan kepemimpinan itu adalah alat Tuhan untuk menunjukkan arah kemana Tuhan ingin untuk kita dan para pengikut kita bisa pergi, ya. Karena itu seorang pemimpin adalah orang yang selalu menunjukkan arah perubahan apa yang perlu kita lakukan, kemana ya kita akan melangkah, apa yang akan kita ini akan jadi apa dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau bahkan membuat orang satu langkah lebih maju dalam kehidupan mereka, ya, membuat orang satu langkah hidupnya lebih baik, lebih produktif, membuat orang melangkah semakin dekat dengan Tuhan, mendorong orang untuk mengembangkan diri dan mendorong orang untuk melayani Tuhan lebih lagi. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan adalah memberikan keteladanan. Ya, kita akan jadi seorang pemimpin ketika kehidupan kita, perkataan kita, tingkah laku kita bisa menjadi teladan, bisa menginspirasi orang dan kemudian orang bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu, dalam kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus dan dengan hidupmu yang murni. Dikatakan hendaklah yuk para pemimpin jadi teladan. Dikatakan, ya, menjadi teladan dalam percakapan, dalam pembicaraan kita, perkataan kita. Yang kedua dalam kelakuan. Yang ketiga, cara engkau mengasihi sesama. Yang keempat, dalam iman kita
kepada Yesus Kristus, dan yang kelima dalam cara hidup kita yang kudus dan murni. Ya, sekali lagi, pemimpin bukanlah tentang jabatan, tetapi pemimpin adalah tentang fungsi. Yang pertama, ketika kita memberikan pengharapan. Yang kedua, ketika kita menunjukkan arah, orang bisa tahu perubahan apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, memberikan keteladan hidupnya menjadi inspirasi bagi orang lain.